Tionghoa, Dayak, Melayu. Dan di situ, mohon maaf nih, tidak selamanya Islam itu mayoritas. Saya setelah syahadat, dugem ya dugem, sholat ya sholat. Masih Pulang menjalankan yang kiri dan kanannya iya, ya. karena saya tidak tahu itu ternyata nggak boleh gitu. Sebenci itukah dulu sama Islam kok? Iya, sebenci itu sih. Memang benci banget. Ada mengatakan tentang gunung di Tiongkok yang berwarna-warni. Dia nggak pernah ke sana, tapi dia berani ngomongin. Ini Nabi Muhammad melakukan kesalahan besar, menceritakan hal yang dia tidak tahu. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Kak Wendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah akhirnya bisa datang ke studio sederhana nih Rukun Indonesia. Nggak sederhana sih. Alhamdulillah. Mantap banget. Nah ini Kak Wendy ini kan sempat viral nih di beberapa channel gitu kan, kisah yang insya Allah nih menuai kebermanfaatan. Dan kebetulan sahabat Rukun juga banyak keponya nih. Keponya tuh satu nih yang paling highlight nih kok. Sebenci itukah dulu sama Islam kok? Iya, sebenci itu sih. Memang benci banget. Dengan mayoritas Indonesia ini muslimnya mayoritas, kemudian kiri kanan tetangga itu banyak yang Islamnya, masa benci begitunya kok? Iya, sebegitunya. Jadi ini maaf nih, waktu saya masih kafir, ini mohon maaf, saya lebih suka mengatakan kalimat dengan kata kafir daripada non muslim. Kenapa? Karena arti kafir itu adalah orang yang tertutup. Dan kata non muslim itu artinya adalah non, artinya tidak. Muslim bisa diartikan selamat. Dan saya tidak mau mendoakan siapapun karena ibu saya masih kafir. Saya tidak mau mendoakan siapapun untuk tidak selamat. Jadi saya lebih suka menyebut kata kafir. Oke. Jadi ketika aku masih kafir, saya hidup di kota dengan sebutan Tidayu, Tionghoa, Dayak, Melayu. Dan di situ, mohon maaf nih, tidak selamanya Islam itu mayoritas. Oh, di sana nggak mayoritas kok ya? Nggak balance. Jadi ya Islam ada, dan lebih ke maaf nih ke Tionghoa sih, karena julukannya aja 1000 kelenteng, kota 1000 kelenteng, kota Amoy. Jadi ya ketika saya di sana, saya punya doktrin sendiri lah. Doktrin itu kan tidak selamanya diajarkan ya. Dan adakah aku trauma dengan orang Islam? Sebenarnya enggak ada. Terus gimana bisa benci? Biasanya benci kan terhadap sesuatu tuh kan akibat efek kan, dari perilaku, dari apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari gitu. Ada contoh, ada orang yang melihat pengemis itu dengan sebelah mata. Jadi ketika dia ngomong ke anaknya, kamu jangan seperti pengemis itu, kamu harus belajar. Kamu lihat pengemis itu, bajunya lusuh. Apa yang tertanam di anaknya? Dia benci dengan pengemis. Minimal ada negatifnya ketika melihat pengemis. Ketika berpapasan dengan pengemis, mereka agak menjauh. Sering nggak sih ngelihat orang seperti itu? Pasti ada sih perspektif seperti itu. Nah, doktrin itu datang seperti itu kepada saya. Jadi ketika mungkin lagi bareng-bareng sama teman atau bareng sama keluarga, ketika ada yang ngomongin tentang Islam atau apa, itu kan terekam ketika kecil. Nah, akhirnya ya sebegitu bencinya. Dan kalau sekarang saya masih kafir, tidak mungkin saya mau duduk seruangan seperti ini dengan sama saya Islam. juga nggak mau. Waduh, segitunya kok ya. Kalau sekarang saya masih kafir. Iya, kalau dulu masih sama dengan yang sekarang ya. Nah, titik baliknya tuh gimana kok? Maksudnya bisa kenal sama Islam yang kategorinya udah dibenci segala macam. Ya saya mau fitnah Islam. Iya. Nah, dengan keyakinannya Ko Wendy yang dulu, emang setekun itukah atau memang selengkap itukah sehingga akhirnya ngeliat Islam itu dibandingkan juga? Gini, ketika saya mau memfitnah Islam, saya sudah traveling agama. Boleh dibilang traveling agama lah. Saya mau memfitnah Islam ini karena buat saya agama sebelumnya saya sudah tidak cocok. Saya tidak menemukan adanya surga dan Tuhan di agama sebelumnya. Buat saya loh ya. Ini sebagai catatan buat saya.
Buat orang lain saya nggak tahu. Jadi buat saya 4 agama ini Yang ada di Indonesia sudah dicoba semua ya. dan yang nggak ketemu. Ya, yang kelima ya seharusnya Islam toh. Mm-mm. Nah, ketika di Islam saya tidak menemukan gimana ya, karena doktrin tadi Mm-mm. saya tidak bisa melihat, saya mau belajar gitu. Oh, jadi 4 agama yang dicoba, yang satu risih malah, nggak Iya. mau sama sekali mencobanya. Ya karena doktrin dari awal itu kan. Jadi saya tidak menemukan adanya kesempatan untuk belajar. Karena saking bencinya ya. Jadi ya udah, buat saya seharusnya tidak ada agama sama sekali. Makanya mencari kelemahan Islam. Iya. Nah, waktu itu nyarinya gimana kok? Ya buka Al-Quran, buka hadis, cari tafsirannya seperti apa. Baca Al-Quran belum tentu loh tahu isinya. Kalau hanya sekedar baca, berarti harus cari tahu tafsirannya seperti apa sih. Sampai dibacain semua itu. Iya. Hmm. Dan hebatnya ada seorang ustadz yang ngebantuin aku tanpa dia sadar. Jadi ada namanya Mas Hendro. Dia abang angkat aku lah. Jadi dia itu jualan bakso di depan rumah saya dulu. Tanpa dia sadari, setiap dia selesai sholat fardu, sholat zuhur, asar gitu ya, dia tuh buka Al-Quran tanpa sengaja di samping saya atau di depan saya gitu. Ketika dia membaca Al-Quran beserta arti-artinya dia baca. Oh, biasanya kan dia baca-baca aja nih mayoritas ya. Ini dibaca artinya juga. Ya. Jadi mungkin tujuannya mau dakwahin aku. Dan tujuan saya pada waktu itu adalah mau fitnah Islam. Jadi sekalian aku tanya, ini artinya apa sih? Tanpa dia sadari tujuan saya, dan tanpa aku sadari tujuan dia gitu. Jadi ketika dia melakukan hal itu dan aku melakukan kegiatan aku sendiri, aku mendapatkan sisi positifnya untuk memfitnah Islam. Jadi saya mendapatkan tafsirannya langsung dari orang yang membaca gitu. Nah, dipertanya-tanyakan nih satu persatu nih. Bisa jawab nggak waktu itu Mas Hendro-nya? Bisa. Dia selalu menjawab, insya Allah ya Ben. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau benar ini dari Allah. Kalau salah itu saya. Tafsirannya seperti ini loh. Begitu-begitu. Ini agak membanggakan Islam sedikit ya. Sejelek-jeleknya orang, ketika dia sudah mau membaca Al-Quran, minimal biasanya dia sudah belajar tafsirannya. Dia tahu lah nih artinya, nih apa nih ayat ini gitu. Nah ini yang terjadi di Mas Hendra gitu. Jadi ketika dia tahu artinya, aku selalu bertanya sama dia. Bahkan sampai suatu saat aku duluan sampai ke fase mencari tahu tentang ayat tertentu, dan dia belum sampai ke sana. Saya sengaja nanya langsung ke dia. Ya, biar salah nih gitu. Biar pura-pura nggak hafal bisa disalahin nih gitu. Ya, sampai segitunya. Dan terjawab juga. Terjawab. Nah, ketika sudah mendapat jawaban itu apakah langsung ngena? Enggak sih. Saya masih mencari tahu tentang kesalahan yang ada di Al-Quran. Kenapa masih denial waktu itu? Bisa jadi ya, ini bisa jadi Allah masih menutup hati saya, atau Allah sedang mengasah saya. Cari tahu dulu sebelum lo masuk Islam. Iya, sangat masuk akal itu. Meskipun caranya agak beda. Jadi kadang-kadang kalau aku teringat ini, aku tuh suka tertawa sendiri. Karena buat aku ini sesuatu yang lucu. Dari sebenci itu, ya sebenci itulah dengan Muslim aja aku nggak mau deket-deketan gitu ya. Sampai pada fase di mana aku mengimani semua isi di Al-Quran. Jadi ketika aku sangat membenci Islam ini, di fase pertengahannya, aku terus membuka Al-Quran tanpa aku sadari aku sebenarnya mempelajari Al-Quran. Jadi gimana ya? Saya selalu ingin mencari tahu ada nggak sih kesalahan di Al-Quran, ada nggak sih kesalahan di hadis. Dan saya tidak menemukan satu pun kelemahan dan kesalahan Al-Quran. Selama berapa waktu itu? Lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun? Bolak-balik mencari kesalahan Al-Quran itu? Wow. Yang 3 kali hatam itu ya? Iya.
Lebih tepatnya sebenarnya bukan khatam ya. 3 kali saya membaca bolak-balik sampai selesai nih dari halaman pertama sampai halaman terakhir. 3 kali saya membacanya. Hafal nggak? Ya enggak. Ketemu kesalahan enggak juga? Ketemu kesalahan ya enggak. Ketika kita membaca ayat satu ayat demi satu ayat, kita bisa mencari tahu loh, ini ada yang salah atau enggak. Saya berani menantang siapapun, temukan saja satu kesalahan di Al-Quran. Bukan artinya ya, arti itu kan bisa berbeda dari bahasa aslinya. Nah, ketika tidak ada satu pun letak kesalahan, saya berani menantang siapapun itu. Siapapun yang menemukan kesalahan di Al-Quran, saya akan ikut agamanya. Nah, saat itu ketika tidak ketemu, berarti sudah merasa Islam itu menjadi jawaban pencarian selama ini? Enggak. Enggak juga. Waduh. Ketika Al-Quran tidak salah, berarti orang yang salah. Wah. Ya dong. Saya mencari tahu ada nggak kesalahannya Rasulullah. Sampai terbesit nih, mohon maaf. Mohon maaf banget. Saya ingin memfitnah Rasulullah adalah seorang hypersex. Saat itu. Sebegitu bencinya aku. Sebegitunya loh. Sangat benci pada waktu itu. Saya nggak tahu kenapa. Misi saya pada waktu itu adalah ketika 4 agama yang harusnya saya anut salah, berarti tidak ada agama lagi di muka bumi. Berarti Islam juga harus salah. Gimana caranya itu? Iya. Karena Rasulullah mengizinkan menikah 4 toh. Boleh poligami. Agama yang mengajarkan poligami kan salah satunya Islam. Itu yang diserang. Ya. Itu cara nyerangnya waktu itu gimana? Kumpulkan semua ayat tentang poligami, hadis tentang poligami. Oh, habis itu disebar-sebar tuh. Enggak disebar juga. Saya cari tahu di mana letak kesalahannya. Jadi ketika kita mengumpulkan semua ayat, berarti kita harus compare dengan kehidupan yang di sekarang. Iya. Ya dong. Saya cari persentase perbandingan laki-laki dan perempuan yang produktif ya. Yang produktif. Wanita produktif itu kan kemungkinan besar maksimal itu di 50 tahun. Itu udah menopause loh. Di usia 50 ke atas ada kemungkinan mereka sudah menopause. Berarti sudah tidak produktif. Nah, perbandingan itu aku cari. Ternyata kurang lebih 1:3,5 pada waktu itu. Hampir menuju 4. Dan hari berikutnya 1,3 lebih. Tahun berikutnya terus. Memang agak ini ya. Tidak sampai 1:4 juga gitu. Tapi kan tidak semua disuruh poligami. Dan hanya ayat Al-Quran loh yang saya baca. Dari semua kitab yang saya baca, hanya di Islam, di Al-Quran mengatakan nikahilah 1 wanita saja. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Sih. Cuma di Islam yang mengatakan di kitabnya ya, di kitabnya itu mengatakan nikahi 1 saja perempuan yang kamu sukai. Jika tidak sanggup berlaku adil toh. Nah, hanya di Islam yang mengatakan seperti itu. Dan tidak diharuskan berpoligami. Berpoligami itu ketika kita sudah siap, sanggup adil. Nah, itu sudah ketemu kok. Waktu itu ketika sudah ketemu dengan rasa pingin memfitnah dan sebagainya, jawabannya gimana? Masih kurang juga? Aku urungkan niat aku. Karena gini ya, ketika ini buat saya loh ya, saya sebagai laki-laki, ketika saya mau fitnah sesuatu, saya harus ada buktinya. Ini nggak bisa dijadiin bukti, karena sebenarnya ini lebih ke memuliakan wanita loh. Kita bayangin ya, yang saya ceritakan perbandingan manusia tadi antara lelaki dan perempuan. Seandainya lelaki hanya boleh nikahi 1 perempuan, 2 perempuan lainnya mau diapain? Dan di dunia ini lebih banyak perempuan. Belum lagi yang ada gay. Aduh. Ini bukti nyata loh. Dan buat gue lucu sih. Ini ada sebuah kelucuan. Di Eropa itu kan mengajarkan tentang sains dong. Sains itu paling tertinggi sehingga mereka meninggalkan agama. Buat mereka tidak masuk akal. Iya kan? Iya. Dan mereka juga yang
sibuk sekarang untuk mempromosikan tentang gay, LGBT, segala macam lah. Aku bukan tidak suka dengan orangnya ya, tapi aku tidak suka dengan pendapat mereka. Ketika sains sudah menunjukkan hanya ada 2 gender, 2 jenis kelamin, kenapa mereka kembali lagi ke masa jahiliyah sih? Iya dong, kok malah menurun? Mereka kan meninggalkan agama karena sains. Sekarang kembali ke masa purba. Gitu loh. Jadi aku gimana sih? Akhirnya dilema tuh berarti. Oh iya, jadi gini, ketika kita melihat posisi ada gay, ada lesbian segala macam, berarti ada kemungkinan lelaki produktif ini makin berkurang. Perempuan makin banyak. Iya dong. Iya. Wanita yang mau dinikahin ini semakin banyak. Jika 1 orang saja lelaki boleh menikahi 1 perempuan, berarti ada sisanya. Nah itulah kenapa diajarkan di Al-Quran boleh silahkan kalau bisa berperilaku adil gitu ya. Terus gimana kok, kan udah nggak ketemu itu kok datanya? Ya saya urungkan niat aku. Nggak, berarti tidak memfitnah lagi saat itu. Berarti saya tidak bisa memfitnah Rasulullah dengan cara seperti ini. Oh, berarti ada rencana memfitnah lain waktu itu? Banyak. Saya ingin memfitnah Islam itu termasuk Rasulullah di situ. Jadi ketika itu saya beranggapan pada waktu itu ini Nabi Muhammad melakukan kesalahan besar, menceritakan hal yang dia tidak tahu. Apa itu salah satunya? Contoh, kemungkinan dia sampai ke negeri Cina, ke Tiongkok, itu persentasenya kecil. Karena cerita dia itu antara di Mekah, Madinah. Toh. Yang pergi ke luar negeri kayak Umar bin Khattab segala macam kan. Di Al-Quran itu ada mengatakan tentang gunung di Tiongkok yang berwarna-warni. Dia nggak pernah ke sana, tapi dia berani ngomongin. Tapi di Al-Quran berani mengatakan ini, seandainya ini adalah omongannya Rasulullah, hanya kalimat yang keluar, bukan kalimatnya Allah ya. Berarti ini mustahil dong terjadi. Berarti ada persentase kesalahan dong. Tapi di setiap kalimat yang ada di Al-Quran, saya tidak menemukan kesalahannya. Setiap kali saya berniat membaca dan menemukan nih kejanggalan, tapi Allah tuh kayak ngasih tahu, ini loh kalimatnya Allah, bukan kalimatnya Rasulullah. Rasulullah ini hanya wasilah gitu, hanya perantaranya aku. Kamu ingin membuktikan apa sih gitu? Kayak seolah-olah kayak gitu. Karena contoh gunung tadi di TV kita bisa lihat deh, ada gunung yang warna-warni gitu, ada rumputnya, ada bunganya gitu kan, jadi warna-warni. Terus tentang lautan ada 2 air yang tidak bisa saling menyentuh. Iya, asin dengan air tawar ya. Siap. Nah itu juga terjadi. Kan nggak mungkin di zaman itu bisa berkeliling ya. Iya. Seharusnya tidak masuk akal lah. Iya. Ini mohon maaf nih, ini di tanah Arab, Timur Tengah, daerah gurun. Kalau kita naik pesawat, kita mau terbang ke Madinah itu lumayan jauh loh. Iya kalau naik pesawat. Kalau dulu nggak ada pesawat ya. Ya, mau berapa hari dia sampai ke laut. Nah terus udah banyak tuh yang akhirnya terjawab sendiri tuh waktu itu. Iya, bener-bener tuh kayak gimana sih? Allah tuh ngasih tahu aku, lu mau cari tahu tentang ini loh jawabannya gitu. Kayak nunjukin ke aku gitu. Nah yang terakhir selama 5 tahun pencarian itu dan pingin memfitnah tidak bisa, di mana akhirnya merasa ini Islam nih jawabannya nih? Ketika saya menyelesaikan ketiga kalinya membaca Al-Quran sampai selesai, saya menyerah. Wah nggak ketemu nih gitu. Ya tidak mungkin, bukan tidak ketemu ya, bukan wah lagi. Ini pasti tidak mungkin ketemu. Tidak bakal ketemu satupun kesalahan. Jadi ketika lelaki menyatakan kalah, berarti kita harus mengikuti yang menang. Ya dong. Ketika yang menang harus kita ikutin, berarti saya harus masuk Islam. Pilihan aku cuma itu. Dan saat itu sudah ngerasa memang Islam tidak ada kesalahan. Enggak, bukan merasa sih. Saya sangat yakin Islam tidak mungkin salah. Berarti sudah perspektifnya itu sudah hancur lah ya yang sebelumnya ya.
Sampai sekarang pun saya selalu menantang orang seperti kataku tadi. Siapapun itu, baca aja Al-Quran. Cari saja satu kesalahannya. Kalau ada satu saja kesalahannya, lu ketemu, lu agamanya apa, gue ikut lu. Itu luar biasa loh tantangannya itu. Yep. Dan seteguh itu sekarang Ko Hendy. Seteguh itu. Tapi kok dengan lingkungan dan doktrin yang sejak sudah terkukung di kepala gitu kan, yang akhirnya berubah, itu gimana kok akhirnya untuk menjemput hidayahnya itu, mu'alafnya itu? Gini ya, ketika saya syahadat di awal, waktu saya mengaku kesalahan nih, ini mohon maaf, saya setelah syahadat dugem ya dugem, sholat ya sholat. Masih Pulang menjalankan yang kiri dan kanannya iya, ya. karena saya tidak tahu itu ternyata nggak boleh gitu. Jadi ya mabuk ya mabuk. Gitu. Terus akhirnya mencoba untuk bersyariah itu? Ketika saya di Jakarta ketemu Hani Kristianto. Oh, kok Hani. Iya. Saya syahadat lagi, disyahadatkan sama Hani Kristianto. Dan baru saya berani mengatakan saya Islam ketika tahun 2018 deh kalau nggak salah. Itu di masjid di Cibubur. Yang mensyahadatkan bukan beliau ya, ada ustadznya. Tapi tanpa wasilah lewat Hani Kristianto yang memberitahukan kepada saya, ternyata saya bukan Muslim loh gitu. Jadi ketika saya WA dengan beliau, saya banyak bertanya. Sampai ada pertanyaan yang terakhir yang buat saya sampai sekarang, sampai saat itu saya tidak bisa menjawabnya sendiri, adalah tentang Dajjal. Waktu diskusinya panjang sekali tuh ya, sampai bahas Dajjal. 3 minggu. 3 minggu. Kohani luar biasa itu membalasnya itu ya. Dan gue suka dengan Kohani loh. Ketika dia membalas saya, terutama mualaf ya, pertanyaan-pertanyaan tentang Islam, dia tidak pernah memberikan opininya dia. Langsung kasih ke ayatnya, Ini ayatnya, hadisnya. ini hadisnya. Umat Islam tuh seperti ini. Dia selalu seperti itu. Masya Allah. Sisi positifnya Kohani itu segitunya gitu. Dan boleh dibilang salah satu yang berjasa di hidup saya ya Hani Kristianto, almarhum Ko Steven kan. Masya Allah. Jadi ketika saya bersyahadat sama beliau, dia yang mengenalkan kepada saya, meskipun sampai saat ini saya boleh bilang belum menjalankan sunnah 100% ya. Saya mengenal sunnah itu dari Hani Kristianto. Menemukan jenggot adalah sunnah, pahala. Free pahala dari Allah ketika kita memanjangkan jenggot gitu. Berapikan kumis segala macam. Jadi gimana sih? Ya Kohani yang ngajarin aku sunnah-sunnah itu gitu. Nah setelah itu kok begitu sudah kenal Kohani, kemudian akhirnya mu'alaf lagi. Sekarang ada pertanyaan nggak terkait Islam yang masih abu-abu atau tetap istiqomah nih alhamdulillah? Abu-abu tuh udah nggak ada. Udah nggak ada di kamus aku lah. Sudah selesai itu ya? Udah selesai. Siapapun yang mau pertanyakan pertanyaan bodoh tentang Islam, yang istilahnya sampai sekarang pun orang tidak menjawab pertanyaan itu, aku nggak akan goyah. Nah, kalau fenomena ngeliatin Islam itu sangat kompleks, ibadahnya, pandangan banyak masyarakat, mungkin kan Wendy kan juga sangat familiar ya di Indonesia. Itu gimana kok? Contoh misalnya sholatnya, kemudian ada ibadah ada kewajiban zakat, kemudian ada ibadah-ibadah yang lain gitu. Puasa itu gimana kok? Ngerasa ada berat nggak di situ? Enggak sih. Contoh deh bulan Ramadan saat puasa. Boleh dibilang aku malah menanti bulan itu muncul. Karena tahu kemuliaannya. Karena tahu kemuliaannya, secara ilmu kedokteran pun itu baik. Kita mau operasi di rumah sakit. Yang disuruh sama dokter itu apa? Puasa. Karena puasa itu menyehatkan ternyata. Meskipun mau puasa berkepanjangan pun nggak sanggup ya akunya. Tapi di bulan itu ya itu bulan yang aku tunggu-tunggu. Masya Allah. Jadi gimana sih kalau untuk jalanin yang sudah menjadi kewajiban seorang muslim ya jalanin aja. Meskipun terkadang kan pasang surut nih. Ya toh ya namanya keimanan. Tetap aja kita butuh teman-teman kita yang menguatkan, mengingatkan kita
berani menasehati kita daripada diem. Iya, masuk akal. Karena itu yang akan menjaga kita ketika kita lagi down ya. Imannya lagi down, dijagain nih. Ketika kita lagi menyimpang tanpa sengaja mungkin tergiur sama dunia, saya nggak peduli loh. Kalau saya ya, ketika dengan teman-teman mau dia lebih tua sekalipun, ketika saya melihat itu salah keluar dari Islam, ya saya marahin. Saya nggak peduli. Lu mau marah sama saya, nanti dulu. Yang penting saya sudah menjalankan kewajiban saya sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim. Saya harus menasehati kamu dulu. Iya. Lu mau terima atau enggak terserah. Masya Allah. Segitunya sekarang ya. Ya. Jadi teman-teman pun sebenarnya nih yang lebih banyak menasehati itu, yang dinasehati itu malah aku. Gitu. Jadi kadang-kadang WA gitu kan. Kadang-kadang lihat postingan aku di Instagram kan. Halo bro, gimana kabarnya? Mulai dinasehatin. Ya kan kadang-kadang gimana sih? Kita harus fleksibel kan. Iya dong ya. BTW kok, Muslim di keluarga sendirian? Untuk saat ini iya. Tapi kalau berkenan mencoba sekarang berjuang untuk mengenalkan dan sebagainya enggak? Oh, tiap hari bro, tiap saat. Salah satu saksinya udah meninggal sih, Ko Steven. Ketika saya mau umroh bareng Ko Steven, diberangkatkan umroh, saya di bandara itu video call sama mami saya. Jadi ada permintaan dia lah. Seharusnya kamu udah nggak begini nih katanya. Saya tantang balik. Seandainya saya tidak melakukan itu, mami masuk Islam ya. Saya sampai ini loh, merelakan hal yang dia tidak suka. Ya udah gue turutin, tapi lu masuk Islam. Sampai udah mencoba sampai begitunya. Ya, tapi namanya hidayah kan itu milik Allah ya. Ya. Lewat dan kapan ya itu nanti ya itu hanya ketentuan dari Allah dan kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa ya. Iya. Dan sebenarnya ya dakwah terkeren itu, dakwah buat saya ya, dakwah terkeren itu adalah ketika kita orang Muslim tidak harus mengatakan, mengeluarkan kalimat tentang Islam, tapi orang bisa mengikuti kita. Itu adalah dakwah terhebat. Dari adab kita, bagaimana seharusnya menjadi seorang Muslim. Itu yang dilakukan abang-abang angkat aku ketika main ke rumah. Tidak pernah ngomongin tentang Islam. Ya, tapi lewat adabnya tadi ya. Iya. Di kala itu juga abang angkat sudah menjadi Muslim belum, Ko Wendy? Muslim dong. Aku belum. Belum ya, Pada tapi waktu tetap itu bisa menerima. Bisa. Jadi dua orang ini berarti spesialisasi yang dikecualikan nih. Banyak nih si abang angkat aku ini. Kayak Bang Yanto, Bang Iwan segala macam. Maaf nih harus sebut nama gitu. Jadi mereka ini yang sebenarnya mengenalkan Islam ke aku dari cara perilaku dia sehari-hari gitu. Oh, kita nggak boleh begini nih. Tanpa harus menyebut Islam melarang ini. Iya. Masya Allah, nih salah satu cara yang terkeren nih Sahabat Rukun nih. Ya. Ini kan sebenarnya ya. kan kita mengajarkan kepada mualaf-mualaf lain nih. Kadang-kadang kan ada yang hidden nih. Setelah syahadat, mereka tidak berani untuk mendeklar bahwa dia sudah Islam, bahwa dia sudah menjadi seorang Muslim atau Muslimah. Jadi kita ajarkan kepada mereka, ada loh cara-caranya. Lu menyampaikan bahwa lu masuk Islam. Lu pulang, mami lu sukanya pagi hari minum kopi apa teh, lu bikinin buat dia. Sambil dia menikmati teh atau kopi yang kamu hidangkan, kamu rapikan tempat tidurnya. Hal yang tidak pernah kamu lakukan ketika kamu masih kafir, kamu lakukan sekarang. Nanti ketika dia melihat perubahan kamu, orang tua itu kan instingnya kuat. Iya. Iya dong. Dia akan bertanya sama kamu, kenapa kamu berubah? Kamu mulai pelan-pelan ngasih tahu ke dia. Karena Islam mengajarkan saya seperti ini. Insya Allah sih, sampai detik ini banyak yang sukses melakukan ini. Tapi ya jangan dibuat-buat gitu. Iyalah, itu kan Islam mengajarkan dengan sopan santun seperti itu gitu kan. Ya, tapi ya kita pulang ya memang itu yang harus kita lakukan dengan ikhlas, bukan dengan terpaksa. Betul. Ya tadi penjemput hidayah tidak bisa dipaksa kan ya. Iya. Meskipun sudah tidak ada letak kesalahan pun, aku belum bisa
ilhami kan Mm-mm. bahwa Islam ini yang terbaik gitu pada saat itu. Mm-mm. Nah, BTW kok setelah mualaf kan ini kan Ko Wendy sekarang lagi di Mualaf Center Indonesia Peduli nih. Ya, Bergerak di situ, kemudian aktif di situ. Dari awalnya benci, cinta nih, mualaf dan akhirnya mau masuk ke bidang dakwah. Kenapa kok? karena di Mualaf Center Indonesia Peduli, saya tuh sebenarnya kan awalnya diajak almarhum untuk join ke yayasannya dia. Saya tidak mau melihat mualaf itu mengalami apa hal yang saya alami. Hmm. Biar tidak ada yang mengalami hal seperti yang aku alami lagi. Jadi bagaimana caranya saya bisa berkontribusi? Ya saya mulai. Kadang-kadang ada yang bertanya, ini orang mau bersyahadat pasti kan ada pertanyaan-pertanyaan yang mohon maaf sekali. Belum tentu seorang ustadz bisa jawab. Pertanyaan apa salah satunya Pak? Lebih ke agamanya gitu. Masalah Nah, keyakinan sedangkan sebenarnya. iya, ustadz aja kan dia mempelajari tentang Islam, bukan mempelajari tentang agama yang lain. Gitu. Nah, jadi kita membantu mereka menjawab kegelisahan mereka sampai proses syahadatnya, selesai syahadat pembinaannya. Ya kita temenin, tentu bukan aku yang bina ya, ada ustadz-ustadznya di setiap daerah ini ada ustadz-ustadznya yang membina mereka. Kita temenin gitu. Mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali kita tanya kabar sambil diskusi di kecil-kecil gitu. Ya karena dulu aku pernah ngerasain 3 bulan itu tanpa uang, nggak bisa makan nasi, beli nasi sendiri itu nggak bisa. Kecuali ada yang keliling nih ngasih bantuan. iya bantuan. Ya sedekah, inilah makanan gratis gitu. Aku tuh minum wudhu. Ini wudhu nih, kumur-kumur sama dihisap ke hidung kan. Itu aku ini telan air kumur-kumurnya. Saking dulu berjuang banget ya. Iya. Dan saya berusaha tidak begini. Tidak tangan di bawah. Saya ingin membuktikan kepada diri aku sendiri bahwa saya sanggup menyelesaikan ujian dari Allah ini. Jadi selama 3 bulan itu makan seadanya. Ya kalau nggak ada makanannya minum air itu tadi. Sampai akhirnya Allah menaikkan derajat saya. Ya mulai bisalah ada rumah berteduh. Punya istri yang taat. Punya pekerjaan yang layak, punya penghasilan yang layak. Ya buat saya tidak mau ada mualaf lainnya merasakan hal itu tadi. 3 bulan harus minum air wudhu gitu. Saya nggak mau mereka merasakan itu. Karena kan pilihan saya termasuk ekstrim toh. Ketika selesai bersyahadat, saya langsung mengatakan kepada ibu saya sudah syahadat. Dan alhamdulillah meskipun ibu saya terima, tapi kan banyak cobaan-cobaan di kehidupan saya yang saya nggak bisa sebut ya. Iya. Sehingga menyebabkan 3 bulan saya harus bertahan seperti itu. Dan ketika ada di yayasan ini saya tuh bisa membantu mualaf ataupun calon mualaf yang layak kita bantu. Jadi ada yang mau dibantu, ada yang dibantu pun tapi mereka nggak mau gitu. Nah ada 2 tipe mualaf nih. Nah ketika yang layak kita bantu ya kita bantu gitu. Benar-benar kita bantu sampai mereka bisa berdiri kembali. Banyak loh trauma yang terjadi ketika mereka syahadat, dikucilkan keluarga, dikucilkan lingkungan. Itu trauma loh bro. Iya pasti akan jadi efeknya buat psikologi ya. Iya. Dan itu yang coba Ko Wendy untuk berkontribusi sama teman-teman mualaf ya. Insya Allah. Selamat datang di Rukun Podcast.